Cerita dibuka di sebuah kota kecil yang bernama Kota Dongtu Chauge. Di sebuah sekte kecil akademi bela diri. Tiba-tiba terlihat ada seorang wanita berambut merah dengan memegang album foto dirinya. Dengan raut wajah yang kesal, dia memanggil seorang pria yang bernama Yang Chen sambil memperlihatkan album foto dirinya. Yang Chen, apakah kau yang menggambar ini? Kau berani menggambar foto albumku dan menjualnya di dalam akademi. Inilah sosok MC dalam cerita ini. Dengan raut wajah yang tak bersalah sambil memegang kepalanya, Yang Chen menjawab, "Senpai, bukankah itu karena kau terlalu cantik? Buktinya semua teman-teman cowok dan cewek saja menyukai album itu. Hehehehe." Sembari menghela nafas, senpainya menjawab, "Kau bukannya berkultivasi, tapi kau malah melakukan hal bodoh ini terus sepanjang hari. Penilaian pelataran dalam akan segera tiba, dan kau akan dikeluarkan dari akademi jika kau terus seperti ini." Dengan percaya dirinya, Yang Chen menjawab, "Jangan khawatir senpai, aku sudah mencapai puncak tinju Fuhu, dan aku yakin tidak akan ada masalah dengan ujian pelataran dalam." Tiba-tiba, teman seperguruan yang lain yang berada di sekitar Yang Chen menyaut perkataan Yang Chen dengan gaya yang raut wajah yang mengejek Yang Chen. "Hahaha, Yang Chen bilang dia sudah menguasai tinju Fuhu. Apa kalian percaya padanya?" Teman seperguruan yang lain juga ikut menjawab, "Tentu saja, aku tidak percaya. Dia sudah di rumah sakit selama 3 tahun dan kultivasinya juga masih tahap pertama body tempering." Orang yang botak lainnya juga ikut menjawab, "Orang ini sangat menjengkelkan. Kenapa juga dia menjual buku gambar senior dengan sangat mahal?" Kemudian, senior berkata kepada Yang Chen sambil memegang cambuknya, "Oh, kalau begitu aku ingin melihat tinju Fuhu yang kau latih sampai puncak itu. Hei, cepat tunjukkan." Sembari ketakutan, Yang Chen berkata, "Senpai, aku takut tinjuku nanti akan menghancurkan seluruh akademi ini. Jadi kita lupakan saja ya masalah ini, oke?" Seketika, sebuah cambuk melayang mengarah ke Yang Chen sampai membuat lantai tempat Yang Chen berada pecah. Dengan raut wajah yang pucat, sembari berkeringat, Yang Chen berkata, "Hentikan, senpai. Jiwa bela diriku terlalu kuat. Setelah terpicu, aku sama sekali tidak akan bisa menghentikannya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh tinju Fuhuku tidak terbatas. Aku benar-benar takut akan melukai kalian." Dengan raut wajah yang aneh, senpai dan teman-teman seperguruan Yang Chen seketika tertawa. Sembari salah seorang berkata, "Hahaha, kalian dengar itu? Dia memang sudah gila." Kemudian senior Yang Chen berkata, "Yang Chen, apa tadi kau bilang kalau kau punya jiwa bela diri? Apa kau tahu apa itu jiwa bela diri?" Dengan menyombongkan diri, Yang Chen pun menjawab, "Tentu saja. Jiwa bela diri adalah simbol dari seorang Heavenly Taoist Master, menganugerahi seniman bela diri dengan bakat yang luar biasa. Heavenly Taoist Master juga dikenal dengan sebutan anak kesayangan Tuhan." Senior berkata, "Kau tahu cukup banyak." Dengan bangga diri, Yang Chen menjawab, "Tentu saja, aku tahu. Karena aku adalah seorang Heavenly Taoist Master yang hebat." Tiba-tiba terdengar dari belakang suara tertawa. Seorang teman seperguruan lainnya dengan wajah yang kesal berkata, "Yang Chen, kau sudah dirawat di rumah sakit selama 3 tahun. Dan kultivasimu juga jauh tertinggal. Berani sekali kau mengaku dirimu sebagai seorang Heavenly Taoist Master. Hei, sadarlah, kau itu cuma sampah. Kau tahu?" Dengan raut wajah mengejek, pria itu memprovokasi Yang Chen. "Ayolah, katanya tadi kau seorang Heavenly Taoist Master. Tunjukkan roh bela dirimu dong."
"Sulian, hentikan sekarang," perkataan senior cewek kepada pria yang sedang memprovokasi Yang Chen. Tiba-tiba, Suliang mengeluarkan roh bela dirinya yang menyerupai seekor harimau dan berkata, "Senpai, biarkan aku membantumu memberikan pelajaran kepada sampah yang lancang ini." Di pinggir lapangan tempat Yang Chen dan Suliang saling berhadapan, teman-teman perguruan yang lain saling bercerita, "Cih, Suliang sudah ada di puncak tahap kedua body tempering. Yang Chen pasti akan kalah." Teman sebelahnya menjawab, "Kurasa dia memang pantas mendapatkannya. Dia memang harus dihajar supaya dia tidak sombong lagi." Tiba-tiba, Suliang dengan aura harimau di tangannya melesat menyerang ke arah Yang Chen. Wush! Seketika ada sosok tubuh yang terpental, terhempas menghantam area lantai. Cus! Gebrak! Sampai-sampai lantai tersebut hancur. Senior cewek dan teman-teman seperguruan yang melihat kejadian tersebut pun terkejut. Ternyata yang terpental jatuh menghantam lantai tersebut adalah si Liang. Ini apa yang terjadi? Ternyata dengan wajah yang serius, dengan aura roh jiwa yang menyeramkan, Yang Chen telah memberikan serangan balik kepada Su Liang. Setelah Yang Chen mengalahkan si Liang dengan sekali pukulan, tiba-tiba senior wanita itu berteriak memanggil nama Yang Chen. Yang Chen pun melirik ke arah senior wanita itu dengan pandangan yang tajam sembari masih terlihat aura yang pekat yang masih berkobar pada tubuh Yang Chen. Kemudian senior wanita menghela napasnya sambil berkata, "Kuharap kau bisa meningkatkan kultivasimu secepat mungkin dan diakui oleh pelataran dalam. Jangan sia-siakan bakatmu dalam seni bela diri." Sembari tersenyum lebar, Yang Chen menjawab, "Terima kasih karena sudah mengingatkan. Aku akan berusaha." Lalu teman-teman perguruan Yang Chen yang masih ada di area tersebut pun memperhatikan Yang Chen dengan raut wajah yang masih keheranan sembari berkata, "Yang tadi itu? Apa itu? Benar-benar jiwa bela diri? Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi tadi itu sangat kuat. Apa sih Yang Chen ini benar-benar sudah membangkitkan jiwa bela diri?" Di tempat lain masih di area dalam sekte terlihat ada seorang pria sedang berjalan melewati para murid-murid wanita. Murid-murid wanita itu pun terpesona dikarenakan melihat para lelaki muda itu yang sangat tampan. "Ya, ganteng banget, sangat berbakat dan juga tampan. Aku sungguh ingin menikahinya. Bukankah dia orang nomor 1 di pelantaran luar? Jian Wuku? Ya, dia terlalu tampan," kata salah satu dari murid wanita itu. Ternyata Jian Wuku adalah adik kandung dari Yang Chen. Yang Chen dan Jian Wuku pun saling berpapasan. Kemudian Jian Wuku memanggil Yang Chen, "Kakak." Yang Chen pun menoleh ke arah panggilan tersebut. Kemudian Jian Wuku dipeluk Yang Chen sambil mengelus kepala Jian Wuku adiknya dengan hangat. Murid-murid wanita yang ada di sekitar mereka pun melihat dengan raut wajah yang lemah sambil berkata, kenapa kakak orang nomor 1 di pelantaran luar malah orang yang paling terakhir di pelantaran luar?" Sembari tidak memperdulikan orang-orang di sekitar, dengan masih merangkul adiknya, Yang Chen dengan bangganya bercerita kepada Jian Wuku adiknya, "Xiaoku, kakakmu ini akhirnya bertemu hari baik dengan menakuti para serangga itu sampai mati. Jiwa bela diriku akhirnya bangkit. Ini seperti naga asli telah turun ke dunia. Bahkan Li Qingyin menundukkan kepalanya di kakiku sambil memuja betapa hebatnya diriku." Adiknya pun bertanya, "Hei kak,
Apa senior Sister Lee memberikanmu pelukan atau sejenisnya? Yang Chen menjawab dengan raut wajah yang sok gantengnya. Kau tidak ada di sana waktu itu. Jika kau tidak bisa melihat bagaimana Li Qinglin melihatku, aku memang keren. Jika bukan karena ada orang lain, aku yakin dia pasti sudah lari memelukku. Ngarep si Yang Chen, hehehe. Ternyata kakak senior yang ada di chapter awal bernama Li Qinglin, guys. Sayang sekali. Tapi aku juga merasa kasihan pada gadis bernama Musue itu. Jian Wuku, adik Yang Chen, berkata, Kak, Musue masih belum tahu kalau kau sudah membangkitkan jiwa bela dirimu kan? Ayo kita cari dia dan tunjukkan seberapa hebat dirimu. Gasken, jawab Yang Chen sambil bergegas pergi dengan semangat. Mereka berdua pun tiba di area halaman rumah Yu Musue. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menghadang mereka berdua. Berhenti! Wanita itu pun menatap Yan Chen dan adiknya dengan tatapan yang mengintimidasi. Yang Chen pun takut, sampai-sampai berlindung di belakang adiknya dikarenakan wajah wanita itu sangat luar biasa. Wanita itu ternyata pelayan Musue yang bernama Sister Tingkang, guys. Akhirnya Jian Wuku maju dan berkata bahwa tujuan mereka adalah untuk bertemu Musue. Pelayan jelek berkata kepada Yang Chen, sembari memasang raut wajah yang tengilnya sambil menjentikan kotoran di hidungnya. Ternyata tidak hanya sampah, tapi juga bodoh. Yang Chen, Musue tidak mau dekat-dekat denganmu. Ngerti nggak? Dia pasti akan memasuki pelataran dalam setelah ujian besar ini. Di masa depan, kalian berdua akan menjadi orang yang ada di dua dunia yang berbeda. Kau lebih baik berhenti mendekatinya. Yang Chen menjawab dengan raut wajah yang marah. Tidak mungkin. Aku tidak akan percaya kecuali aku mendengar langsung darinya. Akhirnya wanita yang dicari kedua kakak beradik itu pun datang. Sembari memasang raut wajah yang merendahkan, dan Musue pun berkata dengan antamnya, Yang Chen, kita semua memang sudah bersama sejak kecil, tetapi kita tidak sama seperti sebelumnya. Jadi mulai sekarang tolong jaga jarak denganku. Dengan raut wajah yang kesal, Yang Chen pun langsung menerima keputusan yang disampaikan Musue dan berpaling untuk pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, Jian Wuku, adik Yang Chen, menyampaikan kata-katanya kepada Musue. Yu Musue, aku harap kau tidak akan menyesali ini di masa depan. Ternyata Yu Musue adalah tunangan masa kecil Yang Chen, guys. Setelah Yang Chen dan Jian Wuku pergi dari kediaman Yu Musue di suatu tempat di bawah langit yang penuh bintang-bintang, Yang Chen sedang berkultivasi ditemani oleh adiknya Jian Wuku. Tiba-tiba, aura kultivasi Yang Chen berubah dan aura tersebut membentuk sebuah buku kultivasi. Kemudian Yang Chen membuka mata dari kultivasinya. Dalam benak terheran sambil berkata, apa ini? Kemudian Yang Chen mengambil buku kultivasi tersebut yang masih melayang. Setelah sudah dipegangnya, sambil berkata dengan raut wajah yang terkejut, ini, bukankah ini harta pusaka seni bela diri naga iblis kuno? Kenapa malah muncul di sini? Kemudian Yang Chen membuka buku seni kultivasi itu dan membacanya, sambil berkata dalam benaknya, kalau rezeki emang gak akan kemana, tapi sepertinya dengan kekuatanku saat ini aku hanya bisa berlatih tahap pertama untuk sementara ini. Ginseng Sutra. Menurut informasi dari buku pusaka ini, aku harus mengkultivasi pikiranku dulu, dan itu akan membantuku mendapatkan grade Dao seni bela diri dan memahami kekuatan hebat surgawi.
Aku akan mencobanya sekarang. Lalu Yang Chen melakukan kultivasi tahap pertama sesuai petunjuk isi buku yang telah dibacanya. Tiba-tiba Jian Wuku, adik Yang Chen yang sedang menunggu Yang Chen, terkejut menyadari ada perubahan aura di sekitarnya, sembari berkata, "Apa yang terjadi?" Kemudian Jian Wuku melihat dari mana perubahan aura itu berasal dan menyadari ternyata aura itu berasal dari Yang Chen yang sedang berkultivasi. Penjelasan: kebanyakan Taois hanya punya satu atribut, dan keberadaan Taois dengan dua atribut sangatlah langka. Contohnya, The Fire Heaven Taois Master hanya bisa menyerap aura atribut api antara surga dan bumi. Tidak perlu menyebutkan tentang menyerap atribut lain. Bahkan induksi pun sulit. Kemudian, selang beberapa waktu, Yang Chen menghentikan kultivasinya. Lalu Yang Chen pun terkejut atas apa yang terjadi kepada dirinya. Dengan raut wajah yang sangat terkejut, sembari berkata, "Tunggu, apa ini berarti aku bisa mengendalikan semua atribut di dunia ini?" Lalu dengan semangatnya, Yang Chen pun berteriak kegirangan, "Wuhu!" Kemudian Jian Wuku, adik Yang Chen pun datang menghampiri Yang Chen sambil bertanya, "Kak, apa yang terjadi? Kenapa kau kelihatan sangat bahagia?" Sembari memeluk adiknya, Yang Chen berkata, "Xiaokui, mulai sekarang kakak pasti akan melindungimu." Panggilan sayang Yang Chen kepada adiknya, "Xiaokui ya guys." Kemudian Yang Chen berkata kembali dalam benaknya, "Kemampuan bela diriku untuk melahap energi spiritual ini sungguh sangat mengerikan. Dalam waktu yang singkat, seluruh energi di seluruh area ini sudah diserap sepenuhnya." Kemudian Yang Chen berkata kepada adiknya dengan raut wajah yang semangat, "Xiaokui, ayo kita pergi ke atas gunung." "Gunung?" jawab Xiaokui. Lalu dengan semangatnya sembari menarik tangan adiknya, Yang Chen pun bergegas pergi dari tempat itu menuju gunung sembari berkata, "Yoi, tidak mungkin kita bisa berkultivasi di sini lagi. Di puncak gunung pasti akan lebih penuh dengan energi spiritual. Dan itu adalah tempat yang tepat untuk kita berkultivasi. Ujian pelataran dalam akan segera tiba. Jadi kita harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan level kultivasi kita." Scene berikutnya, tibanya mereka di Gunung Chaoge, terlihat Yang Chen sedang berkultivasi. Tidak lama kemudian, kultivasi Yang Chen memperlihatkan energi spiritual yang sangat membara menyelimuti tubuhnya. Di saat bersamaan, Xiaokui melihat apa yang terjadi pada hasil kultivasi Yang Chen dengan raut wajah yang terkejut, sembari berkata dalam hatinya, "Wah, aku tidak tahu ternyata kakak sangat luar biasa." Energi spiritual yang membara itu pun terus menyelimuti tubuh Yang Chen, sehingga membakar pakaian yang dikenakannya. Terlihat tubuh Yang Chen memerah, menahan fluktuasi energi yang terjadi pada tubuhnya, sembari berkata dalam hatinya, "Menyerap api asli matahari. Apa Heavenly Tao's Master memang semengerikan ini?" Ekspresi Xiaokui masih terheran-heran melihat apa yang terjadi pada kultivasi kakaknya, sembari berkata dalam hatinya, "Dia hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk mencapai tahap kedua body tempering. Bagaimana mungkin? Aku saja butuh waktu 1 bulan penuh. Tidak, jika terus seperti ini, kakak pasti akan segera menyusulku." Kemudian Xiaokui pun bergegas berlatih kultivasi meningkatkan kekuatannya. Masih di Gunung Chaoge, selang beberapa waktu kemudian, Xiaokui tersadar dari kultivasinya, sembari berkata, "Bau apa ini? Apa yang terjadi?" Sambil menutup hidungnya, menahan bau yang menyengat, Xiaokui melihat ke arah kakaknya yang terlihat mengeras seperti batu. Ditutupi kotoran yang mengeras, Xiaokui pun langsung mendekati tubuh kakaknya yang mengeras itu, sembari berkata kepada kakaknya, "Oi kak, apa yang terjadi kepadamu? Kok bisa gosong sih?" Di saat itu juga terjadi keretakan pada tubuh Yang Chen yang mengeras seperti batu tadi. Kemudian dengan sekuat tenaga, sembari berteriak, Yang Chen pun keluar dari bongkahan yang mengeras itu dengan telanjang dada. "Tunggu,
Jangan bilang kau sudah melakukan 3 kali terobosan, kata Xiao Kuei kepada Yang Chen dengan ekspresi wajah yang terkejut.